Selamat pagi Bu Dea. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Setengkare baik Pak. Kalau Nah. Bapak gimana kabarnya? Ya, sementara baik juga Bu Dea. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita sepakati kemarin Bu Dea, hari ini kan kita janji akan melakukan supervisi, ya. Mana supervisi itu ada pra observasi, ya di awal kita komunikasi terkait dengan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Kemudian setelah itu kita akan observasi di kelas. Kemudian setelah pembelajaran kembali kita ngobrol. Seperti itu ya. Iya Pak. Nah, tujuan dari supervisi ini yang akan kita laksanakan tentu memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk pengembangan, yang kedua itu untuk pertumbuhan, kemudian yang ketiga sebagai bentuk pengawasan. Nah, untuk pertumbuhan tentu Bu Dea tahu bahwa supervisi ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengembangkan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian untuk pengembangan tentu mendorong guru terus mengidentifikasi bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan, apakah sudah sudah sesuai dengan rancangan yang dibuat atau belum. Kemudian sebagai bentuk pengawasan, nah supervisi ini sebagai monitoring terhadap tujuan pembelajaran yang nanti ditentukan, seperti itu Bu Dea. Nah, terkait dengan itu, ngomong-ngomong, apa yang Bu Dea harapkan dari pertemuan kita di awal hari ini? Oke, untuk yang diharapkan dalam pertemuan kita ini ya tentunya untuk merefleksikan bagaimana proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan rencananya seperti itu. Jadi kita tuh tahu apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, seperti itu. Apakah di mana letak kekurangan, di mana yang harus diperbaiki. Demikian. Iya, sebelum dilaksanakan pembelajaran, sehingga rancangan pembelajaran sesuai harapan kan begitu. Iya. Nah, terkait dengan pembelajaran yang Bu Dea lakukan nanti, ya mungkin besok ya Bu Dea. Ya, kurang lebih ketika sudah ada strategi apa yang ingin Bu Dea gunakan dalam pembelajaran? Untuk strategi yang akan saya terapkan itu sesuai dengan karakter siswa. Gitu. Kalau saya utamanya akan menggunakan pembelajaran inovatif. Ya. Salah satunya itu adalah pembelajaran kooperatif yang tipe discovery learning. Discovery learning, penemuan. Ya. Nah, terkait dengan itu materi yang ingin disampaikan atau diberikan kepada anak-anak apa? Untuk minggu ini kebetulan materinya adalah konsep latihan kebugaran jasmani. Untuk konsep kebugaran jasmani. Nah, konsep kebugaran jasmani itu dari rancangan pembelajaran dengan discovery learning ya? Ya. Discovery learning tentu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kalau boleh tahu apa ya? Kurang lebih kalau dalam tujuan pembelajaran yang sesuai dengan rencana itu satu, peserta didik itu mampu mensyukuri bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu, contohnya dengan merawat diri seperti itu. Satu, terus yang kedua itu dari nilai sikap mereka, bagaimana dalam proses pembelajaran dia menunjukkan sikap disiplin seperti itu, tanggung jawab. Terus untuk pada saat proses untuk pengetahuannya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bagaimana konsep latihan kebugaran jasmani. Dan untuk keterampilannya khususnya siswa mampu mempraktikkan bagaimana konsep latihan kebugaran jasmani itu dengan benar. Kurang lebih seperti itu Pak. Berarti nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran dengan menerapkan kooperatif discovery learning, ya pertama sikapnya, kemudian pengetahuannya, keterampilannya, ketiga aspek itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, bisa diceritakan sedikit Bu Dea bagaimana nanti Bu Dea menerapkan discovery learning di kelas, dalam mengelola kelas? Baik Pak, mungkin kurang lebihnya seperti ini Pak. Pada saat
pendahuluan Nike seperti biasa kita akan memberikan salam, terus mempersilahkan berdoa untuk peserta didiknya. Setelah itu baru mengecek kehadiran siswa, berapa jumlah siswa. Setelah itu memberikan mengkaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang, dengan kehidupan sehari-hari siswa. Setelah itu apalagi ya, pada saat di pendahuluan Nike biasanya kita memberikan motivasi gimana siswa agar mereka itu ingin belajar apa sih yang mereka dapatkan setelah belajar Nike seperti itu. Untuk Nike untuk pendahuluannya. Nah, untuk di inti Nike di awal itu dia memberikan stimulasi ya berupa video. Nanti peserta didik Nike akan menganalisis video tersebut, video tentang materi yaitu kebugaran jasmani. Setelah itu mereka akan mengumpulkan data tentang apa saja konsep latihan kebugaran jasmani, terus bagaimana cara melakukannya seperti itu kurang lebih. Setelah mengumpulkan data Nike, Tiang ajak mereka untuk berkolaborasi sama kelompoknya. Nanti Tiang buatkan kelompok kecil Nike, ya. Di kelompok kecil itu mereka akan menggabungkan data-data. Nah, di sana mereka akan berkolaborasi data mereka Nike yang mereka sudah dapatkan melalui video analisis tersebut disimpulkan nanti di sana. Nanti ada proses presentasi Pak. Di sana ada presentasi sendiri. Nah, di situ tapi sebelum Nike Tiang berikan ice breaking dulu supaya nanti siswa itu tidak tegang dalam kelas. Kan biasa habis analisis Nike siswa tegang gitu, terlalu fokus kaku jadinya situasi belajar pasti nggak enak. Jadi Tiang berikan ice breaking games gitu. Nah, untuk pada saat selesai ice breaking baru Tiang berikan kesempatan untuk siswa mempresentasikan apa yang sudah dilakukan. Itu juga salah satu bentuk dari KSD kayak kalau nggak salah ya. Iya, pembelajaran sosial emosional. Iya, bentuk pertanggungjawaban. Ya, kurang lebih. Nah, dari apa yang dia sampaikan sudah ada gambaran bagaimana pelaksanaan pembelajaran nanti, kan begitu ya. Kira-kira areal pengembangannya di mana sih? Nah, ini kita untuk areal pengembangannya mungkin itu di KSD-nya mungkin di KSD. Ya, konsep keterampilan sosial emosional mungkin di sana supaya peserta didik itu bisa mampu tidak dia untuk mempertanggungjawabkan bagaimana sadar tidak dia terhadap kesadaran dirinya gitu, bagaimana dia membangun relasi sosial lewat pembelajaran seperti apa yang sudah yang sampaikan berkelompok kolaborasi dan kelompok. Nanti area pengembangannya kan yang bagian itu nanti. Nah, terkait dengan area pengembangan itu, yang bagian mana yang dia pengen nanti saya amati dalam kegiatan pembelajaran area pengembangan di samping yang KSE ada nggak yang lain kemudian? Mungkin untuk motivasi belajar siswa bagaimana? Motivasinya? Motivasi belajar siswa bagaimana? Mereka tuh apakah antusias? Apakah mereka gimana ya kurang nih gitu? Mungkin di situ konsentrasinya bagaimana peserta didik tersebut terhadap dari strategi atau model pembelajaran yang digunakan. Nanti kan sesuai dengan apa sintaknya ya? Iya, sesuai bagaimana dengan motivasi belajar anak. Ya. Dilihat dari sikapnya berlakunya dalam mengikuti pembelajaran, kan begitu ya. Nah, tentu selama pembelajaran nanti kira-kira ada nggak tantangan? Setiap proses pembelajaran pasti ada tantangan Pak ya, karena seperti yang kita ketahui setiap peserta didik memiliki karakteristik berbeda nih Pak. Jadi minat belajarnya, motivasi belajar mereka pasti berbeda gitu. Nah, untuk mengatasi motivasi belajar kurang lebih yang saya akan terapkan itu dengan menggunakan model pembelajaran untuk solusinya ke model pembelajaran inovatif. Itu salah satunya dengan discovery learning, dengan penemuan gitu Pak. Dan dia tuh berkelompok. Jadi kalau misalnya sendiri mungkin sosialnya mereka itu kurang. Jadi saya terapkan untuk yang berkelompok gitu. Saya minta mereka tuh berkelompok supaya bisa berkolaborasi biar mereka tuh mau bekerja sama dengan temennya gitu pertama. Terus untuk motivasi, misalnya dalam satu kelompok ini kan ada motivasi kurang, supaya yang punya motivasi lebih ini kan bisa memotivasi siswa temennya tersebut. Iya, luar biasa ya. Nah, terkait dengan
obrolan kita ya di pra observasi sebelum kegiatan nanti observasi di dalam kelas. Nah, dari obrolan kita apa yang dia dapatkan? Mungkin yang saat ini kita lakukan itu makin sadar mungkin akan bagaimana kita itu peran kita sebagai guru itu yang benar-benar harus siap dalam mempersiapkan. Ya, harus benar-benar harus siap bagaimana apa yang akan terjadi, bagaimana kita bisa menggambarkan situasi pembelajarannya gimana, kurang lebih perjalanannya seperti apa. Berdasarkan karakter. Iya, karakter peserta didiknya. Luar biasa dia. Nah, tentu apa yang menjadi harapan dia nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas itu berlangsung kondusif. Tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai, kan begitu ya. Ya, terima kasih Bu Dia atas waktunya hari ini ya. Sampai ketemu nanti di observasi, dan pada saat pelaksanaan pembelajaran tentu Pak akan amati observasi areal pengembangan yang seperti dia sampaikan. Nah, setelah observasi nanti kita akan ngobrol lagi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di observasi dan proses observasi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Berdiri. Aturan Paranjali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, ini kok bangkunya kosong, siapa yang nggak sekolah? Wulandari Bu. Kemana dia Wulandari? Wulandari sakit. Terus siapa lagi yang nggak sekolah? Mesa. Mahesa kemana? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Gue nggak tahu nih, hilang. Oke, untuk hari ini ya sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian waktu kemarin, waktu pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa ya? Apa? Kriket, oke. Kasti, oke. Kasti. Banyak yang kita pelajari ya. Ya. Nah, belajar kriket, belajar kasti itu gimana rasanya? Senang apa enggak? Senang. Ada yang senang, ada yang enggak. Enggaknya kenapa? Kena bedut ya. Senang Bu bisa mencederai lawan. Oke, bagus. Nah, kalian bisa main kasti, kalian bisa main kriket, itu kalian pasti tubuhnya sehat atau bugar. Nah, terkait dengan materi hari ini kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani. Ya, kalau misalnya kalian cedera itu kalian udah nggak bugar, kalian nggak bisa lagi melakukan aktivitas, jadi nggak seru, ya, nggak seneng. Fisiknya ya. lemah Bu. Nah, kalau yang bisa main kemarin, kalian seru merasa senang, berarti kalian tubuhnya sehat, ya. Nah, ini terkait dengan materi ini kebugaran jasmani. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya lagi, hal apa yang menarik yang kalian alami kemarin? Kalau bisa kalian catat dulu sekarang, nanti Ibu akan panggil sambil absen. Ya, kalian tulis dulu kebugaran hal apa yang menarik yang kalian alami. Silahkan dicatat dulu. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, mau dipanggil sesuai nomor absen apa diacak? Acak. Acak aja, oke. Berarti yang diacak itu yang beruntung ya. Oke. Hal menarik apa yo? Kemarin kalian mengalami apa? Gerwat di jalan. Misalnya ketemu uang 100.000 menarik apa enggak sih? Itu hal yang Itu kalau ketemu setiap hari bagus ya. Udah belum? Hah? Kalau bisa sebanyak-banyaknya hal menarik, tapi kalau cuma satu ya mau gimana lagi? Apa hal menariknya? Sudah? Oke, yang pertama yang Ibu panggil itu cewek dulu ya.
Cewek ibu minta dia ada. Ada. Ya, dia ke depan. Coba ceritakan hal menarik yang kamu alami kemarin. Ya, cuma dua. Bagus itu, bersyukur. Ada. Yuk, nggak usah silau-silauan. Nah, ya, lanjut. Hal menyenangkan yang saya alami kemarin itu pertama, saya bisa nonton anime tanpa adanya gangguan sedikit pun. Wah, oh, itu hal Kedua, saya menarik. bisa memakan makanan favorit saya tanpa dimarahi orang tua. Wais, mantap, itu hal menarik. Oke, terima kasih. Berarti itu hal yang menarik ya. Iya. Oke, sekarang cewek ibu minta yang laki-laki, yang cowok-cowok yang ganteng siapa aja ya? Prasetya, yuk maju. Oh, kamu kriteria ganteng berarti, yuk maju. Tapi malas olahraga, enggak ya? Yuk Prasetya. Ya, cuma satu, bersyukur ada satu. Kemarin saya bermain layangan bersama teman-teman dan itu sangat membuat saya bahagia karena berkumpul sama teman itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Oke, berkumpul sama teman itu hal yang menyenangkan buat Prasetya. Berarti Prasetya banyak punya temannya? Mana banyakan sama punya musuh? Oke, sudah ya, kurang lebih seperti itu ya. Berarti ada hal yang menarik dalam kehidupan kalian yang harus patut disyukuri. Nah, untuk hari ini masuk ke materi kebugaran jasmani ya. Tujuan kalian mempelajari ini tentunya satu, kalian harus mengetahui komponen latihan apa yang harus kalian lakukan dalam konsep latihan kebugaran jasmani. Itu pertama. Terus yang kedua, kalian mampu menganalisis, yang nanti Ibu akan tayangkan video, kalian akan analisis tentang komponen konsep latihan kebugaran jasmani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara kalian untuk berlatih dalam mencapai tujuan dari pembelajaran itu, yaitu konsep kebugaran jasmani. Ya, kalian di sana bisa tahu gimana caranya kalian berlatih tentang kekuatan, bagaimana itu kelincahan dan seterusnya. Nanti kalian bisa lihat di video analisis itu. Nah, sudah siap untuk belajar? Dah siap. Siap? Oke. Sekarang Ibu akan tampilkan video tentang konsep latihan kebugaran jasmani. Kalian bisa tonton ini, analisis ini, terus dicatat hal yang kalian dapatkan. Ya. One, two. Dalam bahasa Inggris, istilah kebugaran jasmani disebut dengan baik kebugaran jasmani. Ya, silakan konsentrasi ke depan. Yang di belakang bisa lihat. Oke, Aditya bisa. Nggak kelihatan? Eka bisa kah? Maupun fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan berguna untuk melatih kemampuan redam bagian paha dan kaki. Dan yang kedua di sini adalah front jump, berguna untuk meningkatkan kemampuan bagian paha dan kaki. Dan yang terakhir di sini ada vertical jump. Vertical jump yang berguna untuk melatih kemampuan dan bagian paha. Oke, cukup ya untuk analisis videonya. Bagaimana anak-anak? Sudah dianalisis videonya. Sekarang Ibu minta kalian ke kelompok kalian masing-masing untuk mendiskusikan ya, apa yang sudah kalian dapatkan, dilengkapi. Misalnya ada diskusikan apa yang kurang, apa yang rancu, silakan. Apa yang kalian dapatkan pada hasil analisis kalian sama kelompoknya. Waktunya Ibu berikan kurang lebih 10 menit ya. Kekuatan adalah kondisi tubuh Silakan. menggunakan otot. Itu Cang. Contohnya vertical jump. Oke. Apa yang tadi kalian analisis sendiri coba didiskusikan sama kelompoknya. Mungkin ada yang rancu atau ada yang lewat atau gimana. Data-data yang belum terkumpulkan atau ada yang kelebihan bisa jadi kan. Oke, lumayan. Ya. Dapat 10. Wih, keren nih dapat 10. Sama. Ya, diskusikan dulu sama kelompoknya, ntar dipresentasikan. Kata lainnya. Cepat lari.
kecepatan contohnya itu berlari 100 200 meter. 100 kelincahan bulu tangkis, sepak bola, naik turun tangga. Kelenturan sih, renang, kelenturan sih. Naik turun tangga. Tahan apa kan? Apa benar? Kelenturan apa benar? Renang Semuanya. apa? Renang ya. Itu Kalau masih ada waktu. oke. Reaksi adalah menanggapi kemampuan tubuh untuk menanggapi suatu gerakan. Itu gerakan ya. Suatu gerakan. Hari udari. Reaksi kita kan gerakan kita. Siapa tuh? 2 menit lagi ya. Yes. Ketepatan adalah untuk mengendalikan gerakan. Mengendalikan gerakan. Contohnya sih ada? Oke, cukup ya. Mengandalkan bola. Oke, kembali ke tempat duduknya, silahkan. Kembali ke tempat duduknya, persiapkan diri untuk presentasi. Bangkunya diajak ke tempatnya. Nah. Sudah? Kalian ingat kan nomor absen kalian? Ingat nomor absennya? Nah, Tahu kelipatan? Oke, dengarkan. Sekarang sebelum kita presentasi, kita ice break dulu ya. Kita games dulu supaya kalian itu nggak tegang. Nanti pada saat presentasi santai bawaannya, tapi tetap serius. Oke, dengarkan cara mainnya. Kalian seperti biasa tepuk ya nomor absen 1 misalnya. Silahkan mulai. 1, 2, 3, 4. Yang kelima bilang siap. Nah, udah kelima siap? Yang kelima, oke. Yang ketiga siap? Ya, yang ketiga. Ibu ulang. 1, mana absen 1? 2, 3. Nah, 3 berarti 3 si Dede bilang siap. Nggak usah tepuk, langsung siap. Ya, baru 4, 5. 5-nya nggak ada, langsung ke 6. Berarti 6-nya bilang siap. 6-nya nggak ada, 7 langsung 7 tepuk berarti. 7, 8, 9 siap. Nanti yang salah nanti akan dapat konsekuensi. berarti Ya, 3 siap. 3, 6, 9. Kalau misalnya nggak sekolah, langsung dilompati. Tapi nggak usah bilang siap kalau bukan kelipatannya. Ya, siap ya? Oke, 3, 6, 9 tepuk tangan. Mulai. Siap. Nah, terus. 7 siapa? Siapa 7? Nah, berarti kamu yang presentasi pertama. Diam. Diam di sana. Kamu ingat kamu presentasi pertama itu konsekuensinya. Ulang ya. Yang tepuk tangan bilang naik juga nomor absennya. 1, 2, kerasin ngomongnya. Jangan 1, 2. Kelihatan banget kalian nggak sarapan ya. Oke, siap. 3, 6, 9 tepuk tangan. Mulai. 1, 2, 3 siap. Salah. 3 siap, nggak usah ngomong 3. Presentasi kedua. Oke, dari absen terakhir. 3, 6, 9 tepuk tangan. 26, 25. Siap. Presentasi ketiga. Oke. 3, 6, 9 tepuk tangan. 2. Mulai. Siap. Oke, lanjut. 8 siapa? Kamu presentasi keempat. Sudah ya? Sekarang presentasi pertama silahkan ke depan yang dapat konsekuensi dulu. Sambil ibu, ya itu udah bacain. Nah habis. Ya di sana ya presentasi. Yang saya dapatkan hasil analisis gitu. It's time to begin the fourth lesson. Bentar dulu, ulang, nggak kedengeran suaranya. Kenalin dulu nomor absen berapa, namanya, nama lengkapnya.
Yuk lanjut. Pertama ada kekuatan, kondisi tubuh dalam menggunakan otot. Yang kedua ada daya tahan, kemampuan menggunakan organ tubuh. Ketiga ada kecepatan, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak. Yang keempat ada kelincahan, kemampuan manusia saat beradaptasi. Yang kelima ada kelenturan, membuat mampu menyesuaikan gerakan. Yang keenam ada reaksi, kemampuan seseorang dalam menanggapi gerakan. Yang kedua ada ketepatan, kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan. 8 ada keseimbangan untuk mengendalikan saraf otot. 9 ada koordinasi, kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan. 10 ada daya otot, power dan daya lemak. Oke, ada berapa unsur jadinya itu semuanya? Oke, ya silakan duduk. Sudah bagus untuk Julia Artana. Sekarang lanjut ke presentasi kedua. Siapa? Oh, si Dede. Ayo, De. De nomor absen berapa, De? Absen 3. Dede Evandra ya. Yuk, lanjut. Nama saya Dede Evandra Santana, absen 3. Analisis dari video tadi ada sedikit ya yang saya simak. Yang pertama, kekuatan sangat perlu saat olahraga. Kekuatan adalah dalam menggunakan otot, contohnya angkat barbel untuk melatih otot. Dan yang kedua ada daya tahan, kemampuan seseorang menggunakan organ tubuhnya dengan paru-paru. Yang ketiga ada kecepatan atau speed, waktu yang didapatkan sangat baik untuk menempuh jarak, contohnya olahraganya yaitu lari. Yang keempat ada kelincahan, kemampuan manusia yang lincah, contohnya bermain bulu tangkis. Dalam bermain bulu tangkis kita harus lincah ya dalam meraih bola tersebut ya. Dan yang kelima ada kelenturan, contohnya olahraganya ada renang. Yang keenam reaksi, kemampuan tubuh seseorang ya, contohnya lempar tangkap bola. Yang ketujuh ada ketepatan. Contoh olahraganya yaitu ada basket. Dalam basket kita harus bisa melempar bola ke cepat dalam ring. Dan ada juga memanah. Yang kedelapan ada keseimbangan. Keseimbangan tubuh sangat baik. Yang kesembilan koordinasi, kemampuan seseorang dalam menyatukan tubuh. Dan yang 10 ada otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang dalam komponen, dalam latihannya, contoh latihannya yang masih kurang ya. Untuk komponennya sudah dapat 10 analisisnya ya. Oke, yang ketiga siapa tadi? Dan Syah, ayo Syah. Syah nomor absen berapa Syah? 25. Kenalkan, nama saya Putri Sri Ayu Putri dan Syah, nomor absen 25. Jadi video tadi saya dapat sedikit menyimak, yaitu ada 10 unsur kebugaran jasmani. Yaitu yang pertama ada kekuatan. Nggak boleh gitu. Kita dapat sit up, push up, back up untuk melatih kekuatan otot perut. Nah, yang kedua ada daya tahan. Kemampuan seorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti paru-paru dengan baik. Yang ketiga ada kecepatan, yaitu contohnya seperti lari 100 meter dan 200 meter. Yang keempat kelincahan, yaitu beradaptasi dengan manusia dengan berbagai pose. Contohnya yaitu kita saat bermain bulu tangkis, sepak bola, naik turun tangga. Nah, yang kelima yaitu ada kelenturan, yang contohnya kita dapat melakukan berenang. Nah, ada reaksi, yaitu kemampuan tubuh dalam menanggapi suatu gerakan. Contohnya saat kita melakukan bola dan menangkapnya kembali. Nah, yang ketujuh ada ketepatan, yaitu mengendalikan gerakan demi ketepatan terhadap sasaran yang dituju. Yang kedelapan ada keseimbangan, yaitu untuk menyeimbangkan tubuh. Yang kesembilan ada koordinasi, yaitu menyatukan berbagai gerakan tubuh ke dalam satu gerakan. Contohnya adalah senam. Yang ke-10 adalah daya otot atau daya tegak. Contohnya seperti vertical jump, squat jump, dan jump. Sekian, terima kasih. Oke, bagus, sudah bagus Dansa. Silahkan. Ya, tengah dikit. Sekarang nama saya dari Ade Putra, nomor absen 8. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya terhadap video tadi. Di sana ada beberapa unsur, kalau nggak salah ya ada 10 kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya.
ketiga, kekuatan adalah kondisi tubuh memaksimalkan tenaga. Contohnya angkat beban, sit up, push up, push up, squat jump. Yang kedua ada daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seorang dalam menggunakan organ tubuh. Yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Yang keempat ada kelisahan. Kelisahan adalah kemampuan saat beradaptasi terhadap sesuatu yang dikerjakan. Kelima ada kelenturan. Kelenturan adalah beberapa baik tubuh seseorang melakukan sesuatu. Yang keenam ada reaksi. Kemampuan tubuh seorang menanggapi kegiatan. Ketepatan. Nomor 7 ketepatan. Mengendalikan gerakan terhadap sasaran. Yang kedelapan ada keseimbangan. Mengendalikan organ dan saraf. Yang kesembilan ada koordinasi. Menyatukan gerakan tubuh berbeda dalam suatu gerakan yang dilakukan. Yang ke-10 ada daya otot, adalah kemampuan orang menggunakan otot. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, sudah bagus juga Putra. Oke, sudah. Nah, kurang lebih sudah semuanya yang mempresentasikan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ada berapa apa itu kebugaran jasmani, terus ada berapa unsur yang perlu kalian latih untuk mencapai kebugaran jasmani itu? Yang bisa coba angkat tangan. Yuk. Apa itu kebugaran jasmani? Tadi kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang ngapain? Yuk dia. Coba. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu hal tanpa perlu cedera sedikit pun. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Sudah bagus. Si dia. Yuk Saka coba. Ya apa? Tar dulu Saka dulu. Ada berapa komponen yang harus kalian latih supaya mencapai kebugaran jasmani tersebut? Ada 10 komponen untuk melaksanakan kebugaran jasmani. Ya, apa aja? Yaitu diantaranya pertama ada kekuatan atau strength, ada daya tahan atau endurance, ada kecepatan speed, kelincahan agility, 5 flexibility, 6 reaction, 7 ketepatan accuracy, 8 keseimbangan atau balance, 9 koordinasi atau coordination, 10 daya otot atau muscle power. Oke, good job ya. Nah, sudah Saka dia sudah menyimpulkan apa itu kebugaran jasmani, bagaimana komponennya. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, untuk hari ini bagaimana pembelajarannya, menyenangkan atau menyedihkan? Nah, kira-kira kalau misalnya kalian berlatih kebugaran jasmani nanti di rumah, kalian bisa nggak lakukan di rumah sendiri? Bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ada 10 komponen biar kalian itu bisa mencapai kebugaran jasmani yang baik. Nah, sudah untuk hari ini materi Ibu akan cukupkan. Nah, pertemuan selanjutnya itu adalah kita masuk ke materi renang ya. Oke, sudah ya, berarti pembelajaran hari ini sudah cukup menyenangkan, terus pembelajarannya kondusif dan hampir semua sudah bisa menganalisis. Walaupun ada yang kurang, mungkin sedikit nggak apa-apa ya. Terus ada yang kurang percaya diri tentunya tadi ya. Sudah bagus padahal analisisnya cuma dia begitu ya. Pede lagi ya. Sudah ada yang ditanyakan untuk hari ini sebelum Ibu akhiri? Ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, yuk tutup dengan doa yuk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dan berdoa guys. Berdoa selesai.
Santi. Om Santi. Oh. Oke, selamat pagi semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Oke Pak Naung, selanjutnya adalah pada bagian dialog pasca observasi pembelajaran. Karena waktu ini Pak Naung sudah melakukan observasi pembelajaran di situ ya, dan sebelumnya juga ada observasi. Oke, silakan sekarang Pak Naung dilanjutkan untuk percakapan pasca observasi pembelajarannya. Terima kasih untuk pembimbing praktek untuk kegiatan 7 dalam praktek coaching untuk melakukan supervisi. Kita sudah melalui tahap pertama praobservasi, kemudian observasi kita sudah lakukan kemarin, ya. Nah, terkait dengan itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi kali ini. Selamat pagi Bu ya. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Astagfirullah, baik Pak. Baik ya. Anak-anak sehat? Astagfirullah, sehat. Ya. Kebetulan hari ini kita didampingi oleh TC untuk praktek guru penggerak di supervisi menerapkan coaching dengan anak kita Pak Babis Kawana membimbing praktek Pak ya. Nah, terkait dengan apa yang nanti kita diskusikan, terutama terkait dengan hasil observasi Pak selama Bu Bea melakukan pembelajaran di kelas. Tentu itu akan menjadi bahan refleksi untuk Bu Bea juga terkait dengan nanti perbaikan pembelajaran. Nah, adapun tujuan ngobrol kita pada pagi hari ini, tentu yang utama adalah merefleksi kegiatan pembelajaran Bu Bea, ya, di mana dari hasil pengamatan Pak, dari observasi pembelajaran yang Pak lakukan, secara umum pembelajaran Bu Bea sudah berlangsung dengan kondusif, di mana bagian per bagian yang ingin dikembangkan sudah mulai nampak kelihatan, terutama di penerapan strategi pembelajaran discovery learning kemarin kan kita sudah runut sesuai dengan singkat, namun ada beberapa poin di area pengembangan, terutama di identifikasi kebutuhan belajar murid. Itu menjadi poin nanti untuk kita diskusikan. Kemudian yang kedua di pembelajaran sosio emosional. Nah, secara umum tujuan supervisi ini untuk pertumbuhan, ya, untuk perkembangan, untuk pengawasan. Untuk pertumbuhan, jadi dengan kita merefleksi pembelajaran, kita tahu apa yang dilakukan selama pembelajaran, apa sudah sesuai rancangan, apa belum. Nah, ini upaya-upaya perbaikan yang akan kita lakukan. Kemudian untuk perkembangan yang mendorong dia untuk selalu berinovasi, memperbaiki strategi pembelajaran, penerapan pembelajaran di kelas, sehingga betul-betul dapat memfasilitasi kebutuhan belajar. Kemudian untuk pengawasan, ya tentu untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai seperti itu. Ya, itu hasil observasi yang beberapa hasil observasi yang Pak amati. Ya, sekarang ya tentu Pak ingin tahu ya dari Bu Bea melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, bisa nggak refleksi ceritakan apakah sudah menurut Bu Bea apakah sudah tercapai rancangan, apakah sudah sesuai dengan rancangan yang Bu Bea rancang di awal pada saat Baik Pak, untuk pada saat proses pembelajaran itu sejauh ini saya rasa sudah terrealisasi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sudah terrealisasi itu dapat dilihat dari
proses di kelas nih ke siswa antusias dalam pembelajarannya, terus habisnya itu kelas jadi kondusif, itu kondusifnya mereka mau dia belajar gitu. Biasanya kan bukan nggak mau belajar, cuman konsentrasi mereka itu yang kayak kurang seperti itu. Jadi selama ini sejauh ini sudah realisasi sesuai dengan itu. Walaupun ada beberapa yang memang perlu diperbaiki. Iya. Memang Pak Ahmadi kan anak-anak secara umum sih dari discovery learning yang dia terapkan, awalnya untuk meningkatkan motivasi belajar murid, memang nampak masih sedikit kurang terkait dengan konsentrasi yang kurang itu ya perlu dicarikan solusi. Nah, terkait dengan itu kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Konsentrasi beliau. Mungkin upaya yang saya lakukan untuk awalnya itu mempersiapkan diri tentunya kan. Bagaimana kita tahu karakteristik siswanya dulu, gimana dia itu di kelas. Misalnya konsentrasi dia sudah kurang, saya ajak untuk berdiskusi dulu. Kenapa kamu seperti ini, seperti itu. Mungkin saya jeda dulu dia. Tidak saya lanjutkan pembelajarannya, saya ajak diskusi dulu, mungkin konsentrasi. Jika sudah peserta didik itu siap, ini baru saya lanjutkan lagi. Tapi kalau misalnya memang belum bisa dilanjutkan, saya ajak apa masalahnya, apa kendalanya. Ya. Nah, tentu pada saat pembelajaran yang namanya kondisi siswa, baik motivasi belajarnya, itu kan fluktuatif ya. Nah, di apa yang disampaikan Bu Dea terkait dengan jeda itu, kalau di ini kan istilahnya mindfulness, bisa dengan stop diajak siswa seperti hari Rabu itu. Seperti ice breaking itu ya, namanya apa ya? Ice breaking bisa, kemudian yang seperti kita lakukan hari Rabu itu, istilahnya mending bisa dengan dengan mengatur nafas, mengumumkan nafas untuk menyadarkan diri dan menginstal atau mengambil lagi tenaga yang dimiliki sehingga lebih terkonsentrasi. Untuk secara psikologis ya menenangkan mereka sehingga fokus kembali dalam. Nah, dari ada pengembangan yang Bu Dia sampaikan, menurut Bu Dia apakah sudah semua? Untuk area pengembangannya saya rasa hampir semua, cuman ada beberapa yang belum. Contohnya yang hampir itu ya yang sudah nih dari minat belajarnya. Nah, dari minat belajar siswa yang awalnya kan saya cuma teks saja kan, sekarang saya tampil berupa teks di PowerPoint, juga mungkin gambar saja, mungkin siswa kurang tertarik, saya coba gunakan video nih dan astungkare terlihat siswa lebih antusias, lebih berminat gitu, lebih minatnya dilihat dari mana, dari mereka tuh fokus melihat video tersebut, langsung mencatat seperti itu, menganalisis lah apa yang ada di videonya. Terus untuk dari kompetensi kesadaran sosio-emosionalnya terlihat hanya beberapa sih. Satu mungkin ya terlihat dalam kesadaran diri mereka tuh mau menulis analisis yang ada di video itu yang saya lihat. Terus sama yang kayak tanggung jawab terhadap diri sendiri, maksudnya anak peserta didik itu mau dia ke depan untuk mempresentasikan hasil yang kan itu mungkin dan sisanya masih belum itu sempurna ya, masih perlu ditingkatkan lagi ya. Terkait dengan itu, kira-kira Bu Dia sekarang berada di skala mana sih? Seandainya ada skala 1 sampai 10 gitu. Skala 1 sampai 10 mungkin di 7 saja dulu Pak ya,
karena Tujuh ya. ya, karena masih ada beberapa yang harus diperbaiki juga. Iya, itu dia. Ya. Dari pengamatan Pak, dari hasil observasi Pak saat kegiatan pembelajaran, yang seperti apa yang dia sampaikan, memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, nah terkait dengan itu kan, budaya sekarang berada di skala 7. Ya, ke depan apa yang dia lakukan sehingga pembelajaran ini pertama kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi. Kemarin kan dia mengajar hanya menggunakan video saja dari profil belajarnya. Bagaimana dengan siswa yang ingin belajar lewat gerak itu atau kinestetik. Kemudian dari kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, terus yang Pak sampaikan tadi profil belajar. Ya. Apa yang bisa lakukan? Yang bisa saya lakukan terkait hal tersebut, di awal saya perlu mempersiapkan diri mengetahui bagaimana minat dari anak-anak tersebut, sehingga nanti pada saat menuangkan di rencana pelaksanaan pembelajaran itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, terkait dengan bagaimana kesiapan siswa tersebut yang dari minat belajarnya, terus dari bagaimana profil belajarnya mereka. Jadi saya harus mengetahui dulu awalnya bagaimana identifikasi dulu bagaimana siswa tersebut. Jadi itu yang saya lakukan, mempersiapkan dengan baik dulu. Lalu yang bisa menuangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Lebih seperti itu. Jadi kemudian nanti ke depan akan pertama mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajarnya, kemudian dari minat belajarnya, profil belajarnya, Nah terkait dengan itu tentu ada pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid. Kira-kira terkait ini strategi apa yang bisa dilakukan? Mungkin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Jadi kita kan jadi kita bisa gunakan setiap kelas itu, jadi mungkin ada siswa yang minat membaca teks itu, karena dari video itu terlihat cepat gitu, mungkin saya akan berikan modul seperti itu. Konten pembelajarannya. Seperti ini. Terus kalau misalnya itu udah ada anak yang membaca sepertinya dia tidak begitu, saya siapkan untuk video pembelajaran. Jadi kontennya, prosesnya, di tarihannya, pembelajaran itu ya luar biasa ya. Untuk kebaikan ke depan ya sudah disampaikan dengan baik. Mudah-mudahan nanti rancangan itu bisa dia sikapi. Nah, terkait dengan itu kira-kira kapan dia akan mulai mengeksekusi atau bersiap-siap lah untuk melakukan perbaikan? Mungkin kalau misalnya melaksanakan ini, bukan mungkin, pasti saya melaksanakan sesegera mungkin, karena supaya tidak berlarut-larut nanti takutnya lupa gitu kan. Ya, jadi akan saya laksanakan sesegera mungkin, paling lambat ini ke awal semester. Awal semester ini? Iya. Iya, segera. Tahun baru ya. Iya benar. Karena kan ini kan semester akhir. Iya, semester akhir. Jadi tahun baru. Ya kira-kira untuk mencapai itu ada nggak tantangan? Tantangannya itu memang tantangannya tentu ada Pak. Yang pertama itu dalam mengidentifikasi bagaimana minat siswa tersebut. Jadi kita harus menyiapkan beberapa hal yang gunanya untuk mengetahui bagaimana minat siswa tersebut. Itu yang tantangan pertama, karena kan peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda, motivasi belajar yang berbeda, minat belajarnya. Jadi mengidentifikasinya itu yang lumayan yang memakan waktu lah. Nah, terkait dengan identifikasi kebutuhan belajar itu, siapa yang dia kira-kira bisa diajak kolaborasi
sehingga kebutuhan belajar murid itu bisa diketahui, sehingga nanti bisa dirancang kegiatan pembelajaran yang tetap sesuai dengan kebutuhan anak pembelajar. Ya Pak, untuk berkolaborasi ini ke biasanya saya itu bersama dengan guru senior saya yang sudah senior, yang sudah lama lah di bidang dalam proses pembelajaran. Mereka tentunya kan pasti memiliki pengalaman-pengalaman, jadi di sana saya berdiskusi bagaimana sebaiknya apa yang dilakukan biar efisien gitu. Salah satunya dengan berdiskusi dengan guru penggerak yang sudah bergabung gitu kan. Iya. Fokusnya di sana. Iya, luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan ke depan ya sesuai dengan yang dia sampaikan, harapannya kan perbaikan pembelajaran akan gitu. Nah, ngobrol dari apa yang kita ngobrolkan panjang lebar, kira-kira apa insight atau tujuan dari obrolan yang kita dapat? Baik, insight-nya itu wawasan yang saya dapatkan ini ya tentunya lebih kita sebagai guru itu lebih mempersiapkan diri lagi, karena kan kita nggak menghadapi murid cuma satu aja kan, tapi banyak beragam. Jadi kita mempersiapkan diri bagaimana sebelum kita terjun ke dalam kelas kita harus mengetahui dulu awalnya itu bagaimana minatnya mereka, bagaimana mereka kembali motivasi belajar mereka, bagaimana sosio-emosionalnya mereka, apakah mereka kesini cuman hanya untuk duduk diam dan segini atau cuman bercanda atau bagaimana. Jadi kita harus tahu ada yang mungkin siswanya suka belajar dengan cuman membaca saja, ada yang dia dari belajar bergerak dia sudah bisa menginterpretasikan ke tulisan seperti itu. Jadi intinya Mika mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar tadi. Iya, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan ke depan ya bisa dilakukan perbaikan pembelajaran sehingga kita betul-betul dapat memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Sehingga tujuan pendidikan menjadikan murid yang merdeka, ya, sehingga nanti melalui kegiatan pembelajaran yang kita rancang, ya profil belajar Pancasila melalui pembelajaran PST, kemudian melalui program belajar murid dari minat, kemudian persiapan, kemudian proses pembelajaran. Terima kasih Bu ya. Sampai ketemu nanti. Iya. Oke, terima kasih Pak Purnama